Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani Sugiani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurharifah Zahra dan rekan saya Siti Saada Dawiyah. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pilar-pilar dan aliran pendidikan yang ada di Indonesia. Pilar-pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Pilar pendidikan merupakan sendi pendidikan yang ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Dalam pendidikan, belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan karena pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran, belajar dan mengajar. Yang pertama adalah learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui. Pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk mendapat pengetahuan dan kemudian memahami objek-objek real maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Learning to do berarti belajar untuk melakukan sesuatu, belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Belajar untuk melakukan sesuatu dinilai penting karena menggabungkan metode dan pengetahuan yang dipelajari sehingga ia lebih dari sekedar tahu, memiliki keterampilan, kualifikasi untuk menghadapi tantangan dunia. Yang ketiga adalah learning to live together, berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang lain sehingga dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok maupun yang bersikap universal bagi kesejahteraan umat manusia. Yang terakhir, learning to be diartikan sebagai belajar untuk menjadikan pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Secara harfiah dapat diartikan sebagai belajar untuk menjadi. Kata menjadi yang seolah-olah menggantung di akhir kalimat ini mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini, learning to be berarti bagaimana melalui pendidikan seorang dapat belajar untuk menjadi manusia. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan dimulai sejak awal hidup manusia karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda yang memerlukan pendidikan yang lebih baik. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang dimulai dari zaman Yunani kuno sampai kini. Ada 4 aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran empirisme adalah aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Menurut pandangan empirisme, bisa disebut juga sebagai environmentalisme, yaitu pendidik memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak-anak akan diterima oleh anak-anak sebagai pengalaman-pengalaman. Yang kedua adalah aliran nativisme. Dijelaskan bahwa nativisme adalah aliran pendidikan yang berpandang bahwa keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Aliran ini berpandang bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang mempengaruhi terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib memberikan pertumbuhan anak pada alam. Gagasan naturalisme menolak campur tangan pendidikan. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini menggabungkan dua aliran yang berbeda, yaitu nativisme dan empirisme. Perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Pendidikan sebaliknya menciptakan lingkungan yang sesuai dan beragam agar perkembangan pembawaan dapat optimal. Dan yang terakhir adalah aliran pendidikan di Indonesia. Ada 2, yaitu yang pertama adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang lahir 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dengan
dengan membentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indiria atau Taman Kanak-kanak dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda atau SD, disusul dengan Taman Dewasa merangkap Tanam Guru yaitu Mulo Quake School. Tujuan Taman Siswa adalah sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Taman Siswa telah berhasil menemukan gagasan tentang pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indiria sampai Sajatna Wiyata. Yang terakhir, Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Ruang Pendidikan INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan penerbitan majalah anak-anak sandi, serta mencetak buku-buku pembelajaran. Man aroda dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bi ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.